Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali di channel di Gravinci. Kali ini saya akan selesai tadi perbaikan ini booster ini tahun produksi saya lama ini. Seingat saya sih kalau nggak 2019 ya 2020 nih. Jadi ini usianya udah menginjak 1 2 3 4 4 tahun ya harusnya nih. Ya seingat saya ya. Ini didesain menggunakan MOSFET MRF 1x50. 1x50 ini biasanya kalau maksimum dia bisa sampai 1750 ya maksimum. Tentu konsumsi arus juga besar. Jadi kali ini waktu desain saya menggunakan 2 kali GTE 30 ampere dengan awalnya sih menggunakan switching waktu itu Huawei. Saya ini pernah jebol sekali juga. Jadi kena kilatan petir. Jadi ini station dari om saya sendiri yang di sini. Jadi om ya, user saya ya juga, pemakai booster saya semua perakitan radio, amplifier itu dari kita semuanya. Jadi dulu pernah ada kilatan listrik, Huawei-nya jebol, akhirnya kita ganti menggunakan CTA 2 kali. Yang 30 harusnya sih 150 ampere sih cukup ya. Tapi kebetulan kemarin stoknya kosong, jadi kita menggunakan 2, jadi lebih 60 ampere jadinya. Padahal satu switching ini bisa satunya itu 56 ampere ya. Jadi kalau dikalikan 2 ada 100 lebih ampere, jadi nggak masalah. Jadi kemarin itu stationnya kena petir ya, bulan tahun lalu lah. Ini karena lama di gudang kemarin. Jadi ada beberapa rusak. Booster yang warna abu-abu itu rusak juga, yang 1 kilo, untuk satu ini. Nah ini yang terakhir ini. Kerusakan ini switchingnya kena, ya kan? Pada rangkaian PWM-nya kena, kita ganti semuanya. Jadi ampernya drop, jadi sekarang sudah normal. Kemudian ini masih ada bekas. Nah kilatan ini awalnya sih ada, saya kasih apa ya, pelindung dari atas ini masih ada bekas kilatan ini ya, di sini sama ini ya. Ini relaynya rusak ya, udah kita ganti. Tapi herannya satu, paletnya ini nggak masalah ya, karena mungkin si customer ketika rusak dia tidak berani ngidupin ya, dia langsung dibawa kemari. Jadi yang rusak hanya relay sama ini aja, karena dia kena kilatan ya. Kecuali kalau kena betul ya pastinya jebol ini, karena ada juga customer kita kena kilatan betul habis. MOSFET-nya sebenarnya nyala, tapi waktu itu jebol gara-gara relaynya tuh rusak tapi dipaksa on ya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kena petir. Ini belum saya hapus ini bekas ininya kilatannya. Ini rakitan masih lama nih. Saya kalau nggak salah mungkin 2020 ini ya mungkin ya. Jadi udah 4 tahun lah, wajar aja ini. Tapi masih prima sih. Dari motornya waktu jadulnya masih bagus. MOSFET-nya nih unik ya. Ini saya resolder ulang ya. Saya resolder lagi nih karena seperti agak ngefong-ngefong dikit ini karena panas. Ya, kita tes aja ya. Kita tes. Ini sebutannya beruang kutub. Kita tes di frekuensi ini sesuai dengan matching. Kita on kan. Inputnya maksimum 35, tapi saya percobaan di 30 aja. Jadi tidak maksimum betul. 90% inputnya. Oke. Kita tes dulu inputnya dengan kancing 100 watt. 30 watt. Kita lihat spektrumnya ya. Semoga tidak cacat ini spektrumnya. Karena ini produk lama saya. Ini yang sering dipakai racing oleh om saya sendiri di sini. Ini inputnya. Ya. Oke, kita menggunakan tegangan paling kecil. Aduh, ceblok. Ceblok ini. Enggak mau ya,
harga rantang ya. Oke, kita power kecil dulu menggunakan jadi kalau tips untuk teman-teman semua, pastikan kalau ngerjain kena kena serangan dari alam itu, pastikan MOSFET-nya diamankan dulu ya, baru kita mengamani yang lain. Diamankan dulu, oke. Nah, baru kita perbaiki relay-nya, karena itu kalau ini jebol ya ngapain kita perbaiki yang lainnya. Yang utama adalah bagian wattnya dulu. 31,5 ini wattnya, ini apanya, lampunya biru ya, jadi nggak nampak jadinya HPku. Oke, jadi ini biru. Nah, terpaksa kasih flash 750. Ini kancing 5 kilo. Bisa sama persis. Nah, bagus ya. Kita naikkan lagi 47,9 321 1600 lebih. Ini kancing 5 kilo ya. Ini outputnya sangat bersih ya, tidak ada gangguan. Sama persis. Kita fullkan. Ini kalau di 53 volt pastinya besar ya, tapi tidak rekom ya, karena ini MRF ya, kecuali BLF 50,7. Jadi inputnya cukup 30 watt saja. Kita lihat 321 1750. Kita lihat 321. Hampir 1800 ya. Lihat ya, hampir 1800, sama dengan ini. Jadi jarumnya ini juga akurat betul ya. Jadi alhamdulillah. Jadi gambaran kita itu MOSFET-nya rusak ya, ini ya MRF ini, tapi ya alhamdulillah masih bisa awas berkendak. Alhamdulillah tidak ada rusak dari MOSFET-nya sendiri. Oke, selesai ya perbaikannya. Yang awal rusak relay semuanya masih oke semuanya. Ini juga sudah kita cek, fuse-nya putus, sudah kita ganti. Karena gini, tempat om saya yang di sini itu emang rawan betul ya. Hampir tiap tahunnya itu pasti kena. Karena posisi rumah beliau itu lebih tinggi daripada BTS. Tower BTS itu di bawahnya. Nah, tower beliau itu di atasnya. Ketinggian towernya itu segi 4 di 45 meter. Nah, menggunakan tower segi 4. Walaupun antena di atas ada penangkal petir sama antena pengarah menggunakan multi beam, tapi ya kalaupun kena petir sekarang itu kebanyakan memang tidak perangkat yang diserang, tapi kelistrikan yang diserang. Power supply, stafel rumah itu pokoknya hampir tiap kena pasti itunya rusak, bahkan sampai nyebar ke tetangga sering. Jadi hati-hati ya, pastikan ground kita itu terpisah, ground antena dengan ground PLN, jangan sampai kita satukan. Ketika ground itu nyatu, ya pengalaman saya lah ya kan? Ketika ground saya itu pernah nyatu, itu tetangga yang jadi korban, jadi bukan kita. Kalau kita paling lampu rusak, tapi tetangga sampai TV, AC, kulkas mati. Hati-hati ya. Oke ya, ini kita coba sekali lagi di tegangan full. Inputnya masih 20 watt ya. Inputnya kita lihat masih prima, alhamdulillah masih prima. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Kita tutup, bungkus. Sampai jumpa kembali di channel Andi Grabinsi. Bye bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.